Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Cendras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara bangkit dari kegagalan ya. Ini saya ngebahas pertanyaan yang masuk dari Stefan Adi. Jadi ini adalah pertanyaan yang masuk di webinar sebelumnya, di mana waktunya udah keburu selesai dan saya nggak sempat jawab. Jadi saya jawab di podcast. Nah, Stefan Adi bertanya seperti ini. Izin bertanya, saya mengalami banyak kegagalan di masa lalu. Alhasil saya takut memulai lagi di masa depan. Bagaimana cara bangkit dari kegagalan dan langkah-langkah untuk menyembuhkan luka karena kegagalan? Ya. Nah, sebelum saya jawab, saya mau ngajak kamu, ya, buat kamu yang mau sukses dimanapun kamu berada, meskipun kamu di perantauan, kamu bisa join dalam free webinar Success Anywhere. Kamu akan belajar tentang gimana cara sukses anti gagal, gimana cara memotivasi diri, dan juga gimana cara membangun support system untuk dirimu. Dan itu adalah modal yang kamu butuhkan untuk bisa sukses dimanapun kamu berada. Kamu bisa join secara gratis di tanggal 4 Juni nanti, di hari Minggu, ya, di hari Minggu 4 Juni. Kamu silakan daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas, ya. Oke, nah mari kita bahas pertanyaan dari Stefan Adi tentang menyembuhkan luka karena kegagalan. Jadi kalau yang saya tangkap dari pertanyaan dari Adi ini, ada sedikit trauma ya yang dirasakan oleh Adi, di mana Adi ngerasa dulu sempat gagal dan itu membuat luka yang cukup dalam gitu ya, sehingga membuat Adi tidak berani mencoba lagi gitu. Kayak ibaratnya misalnya contoh, kamu lagi main sepeda terus jatuh, terus kamu nggak berani lagi main sepeda, atau kamu lagi manjat-manjat pohon terus kamu jatuh, kamu nggak berani lagi manjat-manjat pohon kayak gitu. Dan ini mungkin juga konteksnya di kehidupan. Kita mencoba sesuatu, kita sangat-sangat berekspektasi kalau kita akan berhasil misalnya, tapi ternyata kita belum berhasil dan akhirnya kita kecewa karena hasil yang kita dapat itu nggak sesuai sama ekspektasi yang kita harapkan, sehingga kekecewaan itu membuat kita tidak berani untuk mencoba lagi. Nah, terus pertanyaannya bagaimana caranya mengatasi rasa trauma atau rasa takut gagal tadi? Apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu ya? Jadi saya mau ngasih tahu bahwa semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Pasti pernah mengalami di mana apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi realitanya seperti apa, harapannya seperti apa. Semua orang pasti pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan orang-orang yang sukses sekalipun, dia pasti juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Dia berharap sesuatu tapi realitanya tidak seperti itu. Ya. Nah, kita cenderung akan menjadikan hal tersebut adalah sebuah luka itu kalau kita menganggap itu adalah sebuah kegagalan ya. Misalnya kalau contoh saya pribadi gitu ya, ketika saya juga pernah gitu apply interview kerjaan, terus akhirnya ditolak gitu, padahal saya udah jauh-jauh dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur untuk interview. Waktu itu panas-panas, udah sampai interview psikotes, nggak lolos. Itu sangat-sangat sakit kayak gitu. Nah, tapi kalau kita menganggap itu adalah sebuah, wah gagal, aku udah gak bisa lagi, terus trauma, takut ditolak, ya kita gak akan pernah bisa berhasil kayak gitu. Ya, kayak misalnya contoh KFC itu, Colonel Sanders menemu KFC, dia menerima berkali-kali ribuan penolakan, sampai akhirnya dia mendapatkan kata iya atau penerimaan, dan akhirnya hidupnya jauh-jauh berubah gitu. Dia jadi luar biasa kaya. Bayangin kalau dia di tengah-tengah itu menyerah, akhirnya dia nggak bisa berhasil gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi rasa gagal tadi? Prinsipnya adalah kita kan tidak bisa mengubah hal-hal di luar diri kita. Misalnya contoh ketika saya ditolak, ketika saya apply kerjaan, saya nggak bisa mengubah orang lain agar orang lain bilang iya sama saya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah mengubah persepsi saya terhadap apa yang terjadi pada diri saya waktu itu. Saya tidak menganggap itu sebuah kegagalan, tapi saya menganggap itu adalah sebuah feedback. Saya menganggap itu adalah sebuah pembelajaran, di mana justru ketika hal itu terjadi, saya jadi sangat bersyukur hal itu terjadi, karena saya dapat pembelajaran yang sangat luar biasa di sana. Akhirnya saya improve diri saya. Oh,
Waktu itu saya belum lulus karena saya belum bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya join kursus bahasa Inggris. Saya cari di Instagram kursus bahasa Inggris gitu. Terus join secara online, bayar berapa ya waktu itu ya? 275.000 atau berapa gitu. Belajar tentang conversation. Terus saya juga ingin improve diri saya terkait di dunia HR. Saya join LinkedIn Premium untuk bisa belajar di LinkedIn course-nya gitu kan. Akhirnya saya belajar di sana. Kebetulan free 2 bulan kan. Free sebulan kalau nggak salah LinkedIn gitu kan. Kalau kita join. Akhirnya saya belajar selama 30 hari itu saya optimalkan. Belajar semuanya, dapatin segala macam sertifikat. Kalau kamu cek di LinkedIn saya itu juga banyak sertifikat itu dari LinkedIn yang free 1 bulan. Karena sebelum bulannya berakhir saya langsung end trial. Jadi nggak perlu bayar fullnya lagi. Tapi dari situ saya jadi dapat pembelajaran lebih banyak tentang HR dari LinkedIn Premium tadi. Dan akhirnya ketika saya menganggap hal itu sebagai pembelajaran, justru saya jadi bersyukur, justru saya menggunakan hal tersebut untuk membuat diri saya improve jadi jauh lebih baik. Jadi jangan artikan itu sebuah kegagalan, ya. Ketika realita tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi, jangan anggap itu sebagai kegagalan, tapi anggaplah sebagai pembelajaran. Dengan seperti itu, kamu justru tidak trauma untuk mencoba lagi untuk berhasil, tapi justru memacu kamu untuk bisa jadi jauh lebih sukses, ya. Kayak misalnya contoh kamu trauma karena kamu pernah diputusin pacarmu, sakit hati gitu ya. Tapi kan bukan berarti kamu jomblo seumur hidup gitu misalnya. Atau nggak nikah gitu ya misalnya. Kan nggak kayak gitu ya. Tapi kan kamu belajar dari sana untuk jadi jauh lebih baik ya. Tapi ya bisa aja orang memutuskan single seumur hidup ya juga nggak ada masalah kalau itu emang keputusanmu gitu ya. Tapi ini dalam konteks orang yang mau menikah tapi dia trauma dengan relationship dengan orang lain, berpacaran dan hubungan serius dengan orang lain. Tapi kan nggak mungkin kalau kita pernah disakiti terus kita nggak mau berhubungan lagi sama orang lain, tidak mau berelasi, tidak mau building relationship lagi sama orang lain. Jadi kuncinya adalah ubah persepsi bahwa kalau itu adalah kegagalan menjadi sebuah pembelajaran. Jadikan hal tersebut itu justru untuk membuat kamu jadi pribadi yang jauh lebih kuat. Jadi pribadi yang jauh lebih strong. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.